Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sambal terasi dan asam lambung. Bolehkah orang yang punya gangguan asam lambung seperti MAH, GERD, gastritis, dispepsia, dan tukak lambung itu makan sambal terasi? Boleh nggak? Yuk kita bahas. Tentu teman-teman sudah punya gambaran jawabannya kan? Namanya juga sambal terasi, dan sambal itu bukan sambal namanya kalau nggak pakai cabai, bukan sambal namanya kalau nggak ada pedas-pedasnya. Dan itu kalau ketemu lambung yang bermasalah tentu akan menjadi bencana. Nah, sebaiknya apa? Total hentikan. Intinya jangan makan sambal terasi ya. Meskipun pengen banget. Loh Bang, katanya kalau pengen makan ini tuh jangan ditahan-tahan, nanti bisa bikin stres. Yaitu untuk kasus yang lain. Tapi kalau untuk sambal sendiri ini beda ya. Kalau memang sambal ini istilahnya itu kejam ya, langsung ke to the point ya, langsung to the point ke lambung ya, langsung bisa jadi dia termasuk sebagai pentolan ya, atau ujung tombak penyebab lambung itu kambuh, yaitu sambal. Apapun sambalnya ya, sambal apa, sambal ini, sambal itu, sambal kecap kayak sambal bawang atau sambal terasi atau sambal tomat ya. Dan yang kita bahas saat ini adalah sambal terasi ya. Jawabannya ya no. Untuk yang punya asam lambung ya, kepingin banget, yaitu terserah, kembali kepada Anda. Ingin lambungnya pulih enggak? Ingin perjuangannya selama ini menjaga lambungnya agar segera pulih, agar bisa kembali normal, rela nggak perjuangannya itu yang sudah ditempuh dalam waktu yang lama dan biaya yang banyak, melalui proses pengobatan ke dokter, ke klinik, puskesmas atau rumah sakit, menjadi terganggu hanya karena kepingin makan sambal terasi? Silakan, itu kembali kepada Anda. Kalau saya sih enggak ya, saya memang nggak makan sambal terasi ya. Meskipun ya pernah sih makan wong sambal terasi itu yo enak ya, dikombinasikan dengan lele goreng, kemudian dikasih lalapan ketimun, dikasih daun kemangi, enak sekali ya. Enak. Anak-anak kecil aja juga suka, asalkan nggak pedes banget. Enak sekali itu, pakai nasi anget gitu, sedap ya, dimakan waktu dingin-dingin, sore-sore atau malam waktu dingin, enak sekali, atau pagi-pagi, nikmat banget. Tapi itu tadi realitanya atau kenyataannya saat ini saya masih dalam masa perjuangan ya, untuk bisa keluar dari lingkaran setan asam lambung ya. Jujur saya belum sembuh total ya. Makanya itu saya bagi pengalaman saya ya, agar teman-teman ini menyadari barangkali yang selama ini teman-teman sukai ini adalah pantangan ya, sehingga membuat proses penyembuhan lambung dari teman-teman itu seakan-akan macet, nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan, atau justru kok semakin parah ya, kok malah sembuh, nggak malah tambah enak, kok tambah semakin parah ya. Yaitu tadi kurangnya pengetahuan tentang ciri-ciri khas, sifat-sifat dari tiap makanan yang dimakan ya. Apakah dia mengganggu asam lambung, asam urat, atau kolesterol, atau hipertensi? Kita harus tahu itu, kita harus cerdas. Apalagi kalau teman-teman ini usianya sudah di atas 30 tahun ya. Pengetahuan tentang makanan itu luar biasa penting ya, karena itu akan berpengaruh sekali ketika teman-teman berada di usia di atas 40 tahun ya. Apa yang teman-teman lakukan dulu semuanya akan dipanen di atas usia 40 tahun ya. Apakah tetap sehat ataukah hari-harinya dipenuhi pergulatan dengan penyakit ya, asam lambung atau diabetes atau kolesterol atau darah tinggi. Penyakit yang jenis-jenis seperti itu sudah luar biasa banyak ya. Itu semuanya berasal dari pola-pola makanan kita sewaktu kita di umur di usia muda ya, di umur belasan, di umur 20-an, di umur 30-an. Semuanya akan kita panen di atas umur 40 tahun ke atas ya.
Nah, dan saya sekarang sudah berumur 42 tahun dan saya merasakan ya, saya kena lambung ya. Meskipun tensi sudah melalui proses perjuangan ya, hipertensi sudah alhamdulillah sedikit demi sedikit terlewati, cenderung ke arah normal sekarang. Diabetes alhamdulillah baik ya, kemudian kolesterol baik, asam urat pernah meninggi ya, tetapi saya nggak sampai minum obatnya walaupun sudah diresepkan. Saya perbaiki pola makan saya ya, dan alhamdulillah nggak ada ya rasa-rasa cekot-cekot di persendian jari ataupun kaki, itu alhamdulillah sudah nggak ada. Sekarang berjuang di asam lambung ya. Itu aja dari saya. Intinya sambal terasi sebaiknya hindari ya, itu aja. Hindari demi kelancaran proses pemulihan asam lambungnya teman-teman ini. Doakan saya bisa lebih baik, lebih cepat sembuh, dan saya juga akan mendoakan teman-teman sekalian kembali sehat walafiat, dan yang terpenting adalah berkah usia ya. Mari kita gunakan usia yang masih tersisa ini dengan memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau apa lagi ya? Itulah apa artinya kita banyak duit tapi kalau kita nggak sehat. Apa artinya kita panjang umur tapi kita justru malah jauh dengan Allah, dengan Tuhan kita. Apa artinya? Justru semakin mempertambah ya, memperbanyak dosa-dosa kita. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya ya. Mungkin ujian sakit kita ini bisa jadi karena dosa kita di masa lalu yang belum diampuni ya. Semoga dengan adanya sakit ini dosa kita diampuni dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa kami semua ya Allah. Jika sakit ini karena dosa kami di masa lalu, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami, sehatkan badan kami agar kami bisa lebih nyaman, lebih leluasa, dan lebih bisa menikmati ibadah kami untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah, dan bisa berbuat baik untuk sesama, memberikan manfaat kepada sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Berikan kami kesehatan ya Allah, berikan kami kesehatan ya Allah, berikanlah kami kesehatan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.